Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musta'an Karadjo, SPDI, MPDI. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairat. Dinamika dalam dunia pendidikan saat ini yang begitu cepat mengalami transformasi sosial, budaya, dunia kerja, dan juga kemajuan teknologi dapat diatasi dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga mahasiswa lulusan dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan zaman. Mata kuliah yang saya ampuh diantaranya adalah materi dan pembelajaran bahasa Arab. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan sejumlah wawasan keilmuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dasar-dasar dan metode pembelajaran bahasa Arab, serta kemampuan mempraktekannya dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan kaidah-kaidah pembelajaran atau teaching skills, mulai dari tahapan pra-instruksional, instruksional, sampai kepada tahap tindak lanjut melalui peer teaching dan real teaching. Dalam real teaching, saya menggunakan ragam metode pembelajaran, diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, bahkan sampai pada penugasan mahasiswa agar memperagakan atau mempraktekkan ragam metode pembelajaran, sehingga kelas biasanya dimanipulasi menjadi ruang praktek mengajar oleh mahasiswa. Untuk mendukung efektivitas mengajar dalam proses transfer of knowledge kepada mahasiswa, maka biasanya saya menggunakan infocus dan laptop serta jaringan internet agar memudahkan mahasiswa menyerap atau menyimak sekaligus memahami materi yang disampaikan. Selain itu, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah materi pembelajaran bahasa Arab ini antara lain bukunya Muhammad Ali Al-Khuli, Asalib Tadris Al-Lughat Al-Arabiyah, kemudian Hasan Saifullah Al-Ablugawiyah, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang Menyenangkan, Mulyanto Sumardi dengan judul bukunya Pengajaran Bahasa Asing, sebuah pendekatan dari segi metodologi. Kemudian Zainuddin Radlia dan kawan-kawan, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab. Adapun komponen yang saya jadikan dasar penilaian perkuliahan yaitu sebagai berikut. Sekian deskripsi saya. Selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah materi pembelajaran bahasa Arab dengan topik pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Demikian, Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab yang pertemuannya kita tentu pasti ada pengaruhnya dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita tetap menjadikan beliau sebagai patron nilai dalam kehidupan kita bersosialisasi maupun ritual keagamaan di masjid.
Kaifa halukum? Kemarin di mata kuliah ini kita sudah membahas tentang materi yang berkaitan dengan problematika pembelajaran bahasa Arab. Nah, hari ini kaitannya dengan materi kemarin, kita akan membahas metode pendekatan dan teknik pembelajaran dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Di sini dikatakan bahwa pendekatan itu mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Nah, jadi pendekatan itu lahir dari asumsi seorang guru pendidikan bahasa Arab ketika akan atau telah melaksanakan pembelajaran bahasa Arab. Saya ulangi, jadi pendekatan itu lahir dari asumsi seorang guru pendidikan bahasa Arab. Kemudian kira-kira ada beberapa asumsi yang menjadi titik pijak seorang guru itu untuk memakai pendekatan. Asumsi-asumsi yang saya maksud itu, yang pertama adalah pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar bahasa berarti berusaha membiasakan dan menggunakan bahasa dan untuk komunikasi. Tekanannya pada pembiasaan. Jadi biasanya itu kalau guru pendidikan bahasa Arab atau guru mata pelajaran bahasa Arab ketika memulai pembelajaran di sela-sela pembelajaran dan menutup pembelajaran itu menggunakan lughah al-Arabiyah demi untuk peserta didik bisa kompeten dalam memahami, menyimak, kemudian melafalkan bahasa Arab. Nah, caranya itu setiap masuk mata pelajaran biasanya guru bahasa Arab itu melemparkan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Arab. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Ditranslate ke bahasa Arab. Itu untuk dijadikan sebagai satu kebiasaan. Kemudian yang kedua, pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berarti berusaha untuk memperoleh kemampuan berkomunikasi secara lisan. Tekanan pembelajarannya pada pemerolehan kemampuan berbicara. Nah, di samping guru itu melemparkan pertanyaan kepada peserta didik yang dia ajar, juga diminta agar peserta didik itu mengucapkan secara vokal itu kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga,
pendekatan yang mendasari pendapat bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab yang harus diutamakan ialah pemahaman akan kaidah-kaidah yang mendasari ujaran, tekanan pembelajaran pada aspek kognitif bahasa, bukan pada kemampuan menggunakan bahasa. Nah, di bahasa Arab itu ada namanya kaidah bahasa atau bahasa ilmiahnya gramatika atau kaidah-kaidah dalam tata bahasa. Kalau di bahasa Arabnya, mata pelajaran bahasa Arabnya itu nahwu saraf, kira-kira itu. Nah, misalnya begini, untuk peserta didik itu agar dia kompeten dalam pembelajaran bahasa Arab, dia mampu untuk berbicara, agar dia paham dalam pada kaidah-kaidah bahasa Arab, maka biasanya model pertanyaan-pertanyaannya guru itu, misalkan ada yang coba benar atau salah. Misalnya begini, guru itu mengucapkan hadza sabburatun, benar atau salah kalimat itu? Tentu ini keliru toh, salah ini. Yang benar adalah hadhihi sabburatun, karena dia harus linear dalam aturan gramatika bahasa Arab. Dia harus konsisten atau memperhatikan hal-hal yang dituntut dalam kaidah berbahasa Arab. Nah, 3 asumsi inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk menggunakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, metode. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Nah, yang dia maksud ini metode. Jadi setelah adanya asumsi, lalu kemudian lahir pendekatan, muncullah namanya metode. Nah, metode ini dalam konteks pembelajaran, baik itu bahasa Arab maupun mata pelajaran yang lain, itu akan dituangkan dalam bentuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sanalah itu yang termuat semua itu metode-metode. Di sana dituangkan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas oleh guru bahasa Arab. Nah, kemudian ternyata dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada juga beragam metode yang digunakan untuk mencapai tujuan peserta didik itu mampu menyimak, mampu menulis, mampu melafalkan, mampu bercakap. Ada banyak metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab. Metode yang dimaksud yang pertama itu adalah metode gramatika atau tarekah qawaid wa tarjamah. Yang kemudian
ada namanya metode langsung atau tariqah mubasyarah. Dan yang ketiga, ada juga namanya metode membaca atau tariqah qiraah. Yang kemudian ada juga yang dinamakan sebagai metode oral atau tariqah sam'iyah syafawiyah. Ada lagi metode eklektik atau tariqah intiqaiyah. Dan yang kemudian ada juga namanya metode komunikatif atau al-madkhal al-ittisal. Nah, beragam metode ini digunakan oleh guru bahasa Arab guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPP yang saya sebut di awal tadi. Karena sebelum melaksanakan pembelajaran itu dituntut guru untuk membuat RPP. Kalau di dosen itu namanya SAP, Satuan Acara Perkuliahan. Kalau di guru itu namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, kemudian yang ketiga yaitu teknik. Jadi ketiga istilah ini, baik itu pendekatan, metode, dan teknik ini biasanya kita temukan di luar atau di ruang sosial. Itu pada saat kita masuk pada mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab itu, tiga terminologi itu berbeda apa yang dimaksud atau yang diartikan di ruang sosial dengan ruang pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang ketiga itu ada namanya teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Nah, teknik ini jika ada satu yang disebut abstraksi, lalu ada lagi yang disebut dengan konkretisasi, maka ketiga terminologi ini dalam komponen pembelajaran, yang dua tadi, pendekatan dan metode, itu wilayah abstraksi. Nah, wilayah konkretisasi realnya itu ada pada teknik pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini teknik ini ada ragam pula ini, di samping metode dan pendekatan tadi punya ragam dasar. Sekarang di teknik pun seperti itu. Yang pertama, teknik pembelajaran menyimak. Nah, itu bisa guru mengulang-ulang apa yang diajarkan. Misalkan satu teks kalimat, satu kalimat dalam bahasa Arab itu diucapkan tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Kemudian simak tulis. Jadi setelah disampaikan materi, lalu biasanya guru bahasa Arab itu agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya itu, maka dimintalah
peserta didiknya itu untuk menuliskan bahasa Arab. Kemudian ada juga simak kerjakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada guru itu berdasar hiwar atau bahan ajar yang telah disampaikan, lalu diminta untuk dikerjakan langsung oleh peserta didik. Kemudian simak terka. Nah, kayak siapa yang tahu artinya ini? Mauzun pisang, kira-kira begitu toh? Siapa yang langsung dijawab begitu? Nah, itu bagian langsung di wilayah teknis pembelajaran. Yang kemudian memperluas kalimat. Kemudian menyelesaikan cerita, karena biasanya itu di satu pelajaran itu metode guru itu tidak menyempurnakan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dan dimintalah satu peserta didik atau semua peserta didik untuk menyempurnakan kalimat itu, baik secara lisan maupun biasa secara tulisan. Yang kemudian membuat rangkuman. Nah, biasanya guru bahasa Arab itu menggunakan teknik membuat rangkuman itu pada saat dia memberikan hiwar, cerita-cerita. Lalu kemudian hiwar tadi diminta kepada peserta didik agar dirangkum oleh peserta didik. Kemudian teknik lain melanjutkan cerita. Jadi ada beberapa cerita yang bersambung itu sepenggal diceritakan oleh guru, sepenggal lagi hiwar itu diceritakan oleh peserta didik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, disilahkan. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi Ustaz telah menjelaskan mengenai tentang beberapa, yang pertama itu pendekatan, kemudian ada metode dan teknik. Saya ingin bertanya di bagian pendekatan. Tadi Ustaz jelaskan ada beberapa asumsi-asumsi pendekatan, yang mana pertama, pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berarti berusaha membiasakan dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, ada pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berarti berusaha untuk memperoleh kemampuan berkomunikasi secara lisan. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan yang mendasari pendapat bahwa dalam pembelajaran bahasa yang harus diutamakan ialah pemahaman akan kaidah-kaidah yang mendasari ujaran, tekanan pembelajaran pada aspek kognitif bahasa. Nah, dari ketiga asumsi ini, boleh tolong Ustaz berikan contoh dari tiga asumsi-asumsi pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita majukan satu contoh yang berkaitan dengan pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berusaha membiasakan dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, biasanya guru itu menyengaja tidak membawa pulpen dari rumah. Tujuannya agar peserta didik itu tahu bahasa Arabnya pulpen. Mohon maaf, hari ini saya lupa membawa pulpen. Saya mohon satu di antara sekian banyak dalam kelas ini
untuk memberikan saya pinjaman pulpen. Nah, saat diberikan pinjaman, biasanya guru itu langsung angkat. Ma makna pulpen bil lughatil arabiyyah. Nah, kaget sudah peserta didik itu. Kaget, lalu kemudian berusaha untuk mencari-cari. Nah, di pertemuan saat mereka sudah diberitahukan bahwa kalam bahasa Arabnya pulpen, di pertemuan berikut langsung ditanya lagi sama guru. Ma hadza, sudah dijawab sama guru, sama peserta didiknya itu. Nah, itu apa namanya yang saya maksudkan dengan pendekatan yang mendasari, membiasakan itu, asumsi berusaha untuk membiasakan itu. Yang kemudian pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berarti berusaha untuk memperoleh kemampuan komunikasi secara lisan. Tekanannya pembelajaran pada pemerolehan kemampuan berbicara. Nah, ini seperti tadi itu diusahakan, diajak, karena biasanya satu peserta didik itu dalam bahasa Arab, huruf-huruf Arab, ada beberapa huruf yang secara vokal kedengarannya sama. Misalkan kaf dengan qaf, toh? Nah, kalam itu menggunakan kaf. Nah, itu harus diminta peserta didik itu untuk mengucapkan. Kemudian yang terakhir, pendekatan yang mendasari pendapat bahwa dalam pembelajaran bahasa yang harus diutamakan ialah pemahaman akan kaidah-kaidah mendasari ujaran. Nah, yang ini yang saya di awal saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan menjebak atau diberikan peserta didik untuk menilai benar dan salah kalimat-kalimat yang dibuat oleh guru. Kayak seperti tadi, ma hadza, ma hadhihi, itu toh. Nah, saya kira pertemuan kita di mata kuliah untuk materi pendekatan, metode dan teknik pembelajaran bahasa Arab kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sehat-sehat lagi. Kita akan berkumpul di pertemuan berikut. Demikian, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.